ketakutan cinta oleh dia akan semakin ketakutan dijauhi oleh dia. Apalagi dia Allah yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, maka orang yang yakin kepada Allah akan ketakutan diubah takdirnya yaitu karena Allah Maha Kuasa sebagai sekarang kita berikan besok Allah menjadi manusia yang mengukur kepada Allah karena dari Allah sekarang manusia yang baik itu kepada Allah juga menjadi manusia yang harus soleh kepada Allah tidak susah kepada Allah. Inilah ketakutannya para wali-wali Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah. Terus dalam Al-Quran dikatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim, mereka tidak punya rasa takut. Walahum yahzanun, mereka tidak punya rasa sedih. Terus apa hubungannya dengan yang barusan? Bahwa orang semakin cinta akan ada rasa semakin takut. Ya. Maknanya la khaufun alaihim, wali-wali Allah itu yang dimaksud tidak punya rasa takut adalah kepada makhluk. Itu yang pertama, tidak takut oleh makhluk. Dan tidak takut juga tidak dikasih rezeki oleh Allah. Dan tidak takut juga dijaliri oleh Allah atas segala yang dijanjikan oleh Allah. Karena setiap yang sudah dijanjikan pasti itu akan dijalankan. Kalau yang sudah pasti, apa yang harus ditakutkan? Maka orang-orang yang sudah sampai kepada martabat yakin yang sempurna seperti para wali-wali Allah tidak mungkin punya rasa takut saya tidak makan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang ada di muka bumi terkecuali Allah pasti memberikan rezeki kepadanya. Jangankan manusia, anjing saja, babi saja dikasih rezeki kok. Kenapa manusia ketakutan? Yang tidak punya akal aja, kan? Mereka dikasih rezeki, apalagi yang punya akal. Gateu dina jero liang-na teu bisa keluar. Mana ada kegiatan teh kalian asem awak badan tidak ketakutan. Dikasih rezeki oleh Allah. Nah, kenapa? Karena urusan rezeki sudah dijanjikan oleh Allah. Segala yang sudah dijanjikan oleh Allah, Allah sudah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah, contoh lagi, Allah berjanji begini dalam Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Yang pertama, Allah berjanji Allah akan memberikan solusi ya bagi segala permasalahannya. Baik di dunia, di kubur, di akhirat, ada aja solusinya. Orang yang takwa seperti itu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka olehnya.
dalam arti tidak disangka-sangka, dia tidak memikirkan tentang rizki, tidak. Dia fokus tentang takwa, bagaimana dia bisa menjalankan perintah Allah dengan sebetul-betulnya, bagaimana bisa menjauhi larangan Allah dengan sebetul-betulnya. Tidak berpikir kepada urusan rizki. Nah, ketika dia menjalankan takwa seperti itu, maka Allah berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki tanpa disangka. Jadi rizkinya dua. Satu, ada rizki yang disangka. Kita bisnis, kita bertani, kita beternak dan sebagainya. Nah, kan hitung-hitungannya sudah ada. Oh, nanti saya akan dapat untung sekian. Nah, ini yang namanya rizki yang disangka. Kita punya gaji nanti tanggal gajian saya dapat uang sekian. Nah, ini namanya rizki yang disangka. Orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, rizki yang disangka jelas dapat. Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah dalam ayat yang tadi. Semua makhluk hidup pasti dikasih rizki. Namun orang yang tidak bertakwa itu tidak akan dikasih rizki, ya, yang rizki ini oleh Allah dikaitkan kepada ketakwaannya, atas takwanya, ya, yaitu apa? Yaitu rizki yang min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka. Nah, maka orang-orang yang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dalam urusan rizki tidak ada yang ditakutkan, karena yang tidak takwa saja dikasih rizki, apalagi yang bertakwa. Lalu yang bertakwa ditambah dengan janji Allah, Allah akan memberikan rizki dari sisi yang tidak disangka. Tanpa memikirkan rizki akan didatangkan oleh Allah. Asal fokus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan semuanya karena Allah, atas dasar keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahidah. Nah, ini makna la khaufun alaihim. Ya. Tapi para wali Allah itu sangat takut hatinya kalau takwanya dicabut oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sekehendak, dan kehendaknya Allah tidak terbatas. Ini yang sangat ditakutkan, lebih takut dari semua yang takut. Dan Allah. Lalu yang kedua, makna walahum yahzanun. Yang kedua, yang pertama dulu, yang tidak merasa takut. Yang kedua, tidak merasa takut itu adalah kelak di akhirat. Kelak di akhirat, orang-orang yang bertakwa itu oleh Allah dicabut rasa takutnya dari siksa Allah, karena sudah masuk kepada ranah aman, ya, masuk kepada ranah aman. Seperti yang setelah zikir ya sering bacakan, ya, kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa inna insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillah wa karamih. Orang yang takwa, yang beriman yang takwa, maka mereka adalah orang-orang yang aman. Aman dari apa? Dari segala yang ditakutkan. Alam kuburnya saja disebut dalam hadis raudhah min riyadil jannah, taman surga. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa ketika mati itu bukan masuk ke lubang lahat sebetulnya, ya, tapi dia
masuk ke satu alam yang segalanya nikmat, indah. Ya, subhanallah, namanya taman surga. Jadi masuk ke surga, dan sebelum surga yang hakiki, karena surga yang hakiki nanti setelah kiamat. Ada surga di alam barzakh. Nah, Allah ketika bangkit dari alam kubur, orang yang beriman dan bertakwa nanti akan dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah benderanya. Kebahagiaan yang tak terhingga. Coba kita akan dipertemukan dengan Nabi kita. Apa tidak bahagia? Bahagia. Dan kita akan dipertemukan dengan Allah, Malikul Muluk, Allah Rabbul Alamin yang kita sembah, yang mengurus kita, yang merajai alam semesta, akan dipertemukan. Bagaimana tidak bahagia? Dan proses untuk bertemu dengan Allah mau tidak mau harus mati dulu, dan mati harus kiamah dulu, dan harus masuk surga dulu. Ya, kematian itu kan terus perjalanan orang-orang yang bertakwa, yang beriman menuju kemana? Menuju kepada Allah, kepada pertemuan dengan Allah, kepada surganya Allah, kepada perkumpulan dengan para kekasih Allah. Makanya orang yang beriman tidak takut dengan mati. Ini makna la khaufun alaihim. Wali Allah, apa yang ditakutkan? Mati satu-satunya jalan kita proses akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW, bahkan bertemu dari mulai di alam barzakh dengan orang-orang yang pernah kita kenal di dunia, hatta keluarga kita, leluhur kita, orang tua, kakek kita, nenek kita, semua ada. Akan bertemu di mana? Di alam barzakh sebelum akhirat. Maka Imam Qurtubi, ahli tafsir, menyusun satu kitab namanya Tadhkiratul Qurtubi. Beliau menjelaskan dalam kitabnya tentang kehidupan alam kubur. Imam Ibnu Qayyim pun juga menyusun satu kitab namanya Ar-Ruh. Beliau menjelaskan tentang kehidupan alam kubur. Bagi orang yang beriman, yang bertakwa, alam kubur bukan lubang lahat. Tapi alam kubur adalah satu alam yang penuh dengan keindahan, kenikmatan. Di sana ada gedung yang mewah. Di sana ada taman yang indah. Di sana ada pelayan yang membahagiakan dan mengantar ke sana kemari. Disebut wildan, anak kecil yang nanti akan menghampiri itu kan. Nah, yang terus jajab-jajab. Nah, dan di alam kubur kata Kanjeng Nabi, yatazawaruna fi kuburihim, saling kunjungi satu sama lain. Dan orang-orang istimewa di alam kubur, mereka sholat, mereka berzikir, mereka baca Quran, walaupun sudah putus pahala. Sebagaimana Nabi katakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat. Jika mati anak Adam maka putuslah pahala amalnya yang putus, bukan amal. Hadis ini tidak menjelaskan tentang putusnya amal, tapi putus semua pahala amal. Putus segala amal soleh yang pernah dilakukan dalam hidup, ya. Ketika mati putus, artinya tidak bertambah lagi ganjarannya, ya. Kecuali dari 3 amal. Yang 3 amal ini walaupun amalnya sudah berhenti, tapi ganjarannya terus ganjarannya tidak pernah berhenti. Apa? Satu sedekah jariyah, sedekah jariyah.
Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Arti yang manfaat yang sudah Buya katakan, yang kita amalkan, yang kita sebarkan kepada yang lain. Lalu yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh. Ya. Yang ketiga itu anak soleh. Jadi kita wakaf apa saja, jariah apa saja, ada tanah ya untuk masjid, pesantren, madrasah, atau untuk tinggal orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, untuk orang-orang yang melancong, umpamanya kita jariahkan, wakafkan satu tempat, atau kita jariahkan solokan, ya, atau kita jariahkan juga umpamanya sumur bor atau sumur-sumur gali, atau kita jariahkan jalan, walaupun jalan setapak, atau kita jariahkan tempat untuk masjid contohnya atau bangunannya, dan atau kita jariahkan pepohonan yang bisa diambil manfaatnya, kayak kurma kalau di kita, kelapa yang umurnya panjang, atau kita jariahkan Quran atau kitab-kitab ilmu, ya, ilmu tauhid, ilmu fikih, umpamanya ilmu tazkiyatun nafs, ya, kita jariahkan umpamanya ke pesantren-pesantren, anak-anak santri yang butuh kitab, apa yang diperlukan, ya, kita kasih, kita jariahkan yang sifatnya panjang usianya. Nah, itu jariah. Banyak bentuk jariah disebut dalam hadis, banyak sekali. Nah, ini sedekah jariah. Maka walaupun kita jariah satu kali, ya, kita mati, maka di alam barzakh terus sampai akhirat terus tidak pernah berhenti, terus mengalir pahalanya. Begitu pula ketika kita menyampaikan nasihat keagamaan, ya, menyampaikan ilmu Allah, wasiat-wasiat Allah, wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yang lain, pada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kan, dengan bahasa apa saja, walaupun tidak disebut ayat Qur'annya, tidak disebut hadisnya, dengan bahasa kita, ya, mengajarkan tentang akidah, umpamanya tentang urusan fikih, cara beribadah kepada Allah, atau tentang cara membersihkan hati dari kotoran-kotorannya, membangun semua sifat-sifat hati yang terpuji. Satu keilmuan yang kita ajarkan kepada yang lain, lalu yang lain menerimanya, lalu yang lain mengamalkannya, lalu kita meninggal dunia, maka semua amalan-amalan dia yang ilmunya hasil pendidikan kita, maka kita akan mendapatkan 100% dari pahala yang mengamalkan setiap kali dia mengamalkan, dan tidak dikurangi juga pahala yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini kalau dalam ekonomi, sistem multi level marketing. Lalu dia mengajarkan lagi ilmu yang pernah kita ajarkan kepada 10 orang. Lalu yang 10 orang mengamalkannya, maka dia dapat 100% dari setiap amal yang 10 orang tanpa Allah kurangi pahala bagi yang 10. Kita pun dikasih juga 100% dari yang 10 orang. Nah, terus semakin banyak semakin kaya dengan pahala. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan tidak akan bisa membandingi kelas sahabat-sahabat beliau. Kenapa? Karena beliau orang pertama
setelah Rasulullah SAW, lalu sahabat, setelah sahabat lalu tabi'in, murid-muridnya, setelah tabi'in lalu tabi'in, murid-murid tabi'in, lalu muridnya. Maka kalau kita baca dengan matematika multi level marketing seperti dalam hadis yang barusan, maka berarti semakin ada di masa yang telah lalu yang menyebarkan kebaikan karena Allah, kan? Yang menyebarkan ilmu, menyebarkan agama, artinya mereka semakin mendapatkan income pahala yang lebih banyak dari amal soleh orang-orang yang setelahnya, yang mana orang-orang setelahnya menerima ilmu dari beliau-beliau. Mau tidak mau pasti seperti itu. Maka bayangkan oleh kita bagaimana kaya rayanya Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah orang yang paling pertama, dan bagaimana kaya rayanya para sahabat karena para sahabat orang kedua, dan bagaimana kaya rayanya para tabi'in karena para tabi'in orang ketiga, dan kayanya para tabi'in karena tabi'in orang yang keempat, kan levelnya. Allah, masih ada kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang bisa selalu mendapatkan income dari amal salah orang lain. Masih ada kita kesempatan ya, masih ada. Terus orang rajin memberikan nasihat kepada yang lain ya. Allah ini ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga adalah waladin saleh, anak soleh. Artinya segala kesolehan anak, maka Allah memberikan pahala bagi orang tuanya 100% daripada amal soleh yang dilakukan oleh anak tanpa dikurangi pahala tersebut untuk anak tersebut. Allah, dan setiap kali walaupun anak tidak menghadiahkan amal solehnya kepada orang tuanya tanpa ilaruhi, kalau dari anak otomatis akan sampai kepada orang tuanya. Makanya ulama mengatakan kalimat yad'u lahu bukan syarat mendoakan orang tua itu, bukan, tapi yad'u lahu adalah kamal, kesempurnaan. Kenapa? Karena tanpa mendoakan juga setiap kesolehan anak akan otomatis oleh Allah disampaikan pahalanya. Allah bikin 100%. Jadi amal itu nantinya pahalanya itu dari setiap orang ada yang 100% untuk pengamal, ada 100% untuk guru-gurunya, ada 100% untuk orang tuanya, ada 100% lagi dari setiap orang yang menggunakan fasilitas jariah kita dalam ibadahnya. Dia sholat di masjid kita yang jariah kita, setiap rokaatnya, setiap bacaannya, i'tikafnya, semuanya amal solehnya, kegiatan di masjid jariah kita, maka di samping untuk dia 100%, untuk kita pun 100%. Semakin makmur masjid yang kita jariahkan, akan semakin besar pahalanya untuk kita. Allah, nah dari 3 amal ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mengalirkan pahala ya, dari 3 amal ini. Selain dari 3 amal, ketika mati diputuskan pahalanya. Adapun amalnya di alam kubur, bagi orang-orang yang ahli ibadah, ahli zikir, mereka akan tetap berzikir, mereka akan tetap rajin baca Quran, kesenangannya baca Quran, kesenangannya baca sholawat, kesenangannya gitu kan. Mereka akan tetap, kesenangannya sholat, mereka akan tetap sholat di alam kuburnya, tapi tidak akan ditambah lagi pahalanya. Oleh sebab itulah kita mendengar dalam hadis Isra, Rasulullah berjamaah di Masjid Al-Aqsa dengan
Nabi para sahabat, bukankah beliau sudah wafat? Ya, beliau sudah wafat. Oh, beliau sholat? Ya, beliau sholat. Dan dalam hadis Nabi bahwa al-anbiya ahya, kulluhum ahya fi kuburihim yusallun. Kata Kanjeng Nabi SAW, semua para nabi mereka itu semua hidup, di kuburannya sholat. Sehingga Nabi pernah dalam perjalanan Isra melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburan. Nah, seperti itu. Dan dalam hadis Nabi ada seorang sahabat Nabi yang satu malam beliau kecapean, begitu mau istirahat di atas hamparan tanah, lalu menaruh sorbannya, ternyata di atas kuburan, dan itu kuburan temannya. Kaget beliau, karena apa? Karena ada yang sedang membaca Quran di dalam kuburan, kedengaran dari atas. Benar. Lalu sahabat ini lapor kepada Rasulullah SAW dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka ini dibahas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawi Hadithiyah. Ya, dibahas di situ. Ya, apa yang dibahas? Apakah dikasih pahala orang-orang yang melakukan ibadah setelah matinya di alam barzakhnya, zikir, yang sholat, umpamanya, apakah dikasih pahala? Lah, tidak dikasih pahala lagi. Ya, kenapa? Karena pahala itu di masa hidup. Kecuali dari yang tiga itu, yang pahalanya tidak akan berarti. Terus, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka melakukan itu? Namun mereka yatana'amuna, bernikmat-nikmat dengan amal soleh, ya, yang mereka sukai waktu di dunia ini. Bernikmat-nikmat dengan zikir, bernikmat-nikmat ada yang dengan sholat, gitu kan, walaupun tidak dapat pahala lagi tambahan. Nah, Allah, sehingga ada seorang sahabat Nabi yang beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ada yang kau takdirkan setelah matinya mereka itu sholat, maka takdirkanlah hamba untuk bisa sholat setelah hamba dimatikan oleh engkau. Ya, ada yang seperti itu tuh, doanya seperti itu. Ini doanya sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah, ya. Ini sambungan, ya, sambungan dari yang awal. Allah, maka orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan mungkin lupa hatinya kepada Tuhannya. Mereka tidak akan mungkin lupa kepada perintah-perintah Tuhannya. Mereka tidak akan mungkin juga lupa kepada larangan-larangan Tuhannya. Dalam arti mereka pasti akan selalu mengingat Tuhannya, akan selalu mengamalkan perintah Tuhannya, akan selalu menjauhi larangan Tuhannya, akan selalu muji kepada Tuhannya. Karena mereka semua menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Tuhannya, mereka adalah hamba yang diurus oleh Tuhannya. Setelah diciptakan diurus siang dan malam, lalu Tuhannya memerintahkan kepada hamba-hambanya agar melakukan ABCD, maka semua taat melakukannya. Dan hambanya dilarang melakukan ABCD oleh Tuhannya, lalu hamba-hambanya menjauhi larangan-larangan Tuhannya. Allah, ini makna la khaufun. Lalu makna la khaufun lagi, para wali Allah tidak ada rasa takut. Ya, apa maknanya? Ketika berhadapan dengan berbagai urusan-urusan, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena punya Allah. Tinggal minta saja kepada Allah.
ada yang memusuhi. Bukankah kita punya Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, berdoa kepada Allah. Ya saya pingin itu, pingin ini. Bukankah kita punya Tuhan? Ya. Berdoa kepada Allah. Ya. Apa yang ditakutkan? Dunia milik Allah diatur oleh Allah, akhirat milik Allah diatur oleh Allah, alam kubur milik Allah diatur oleh Allah. Tinggal minta kepada Allah. Ya. Maka doa ini katakan Nabi, doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Orang-orang yang beriman, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Maka setiap hari, setiap saat orang yang faham kepada hal ini tidak akan pernah punya rasa takut, karena sudah ada rasa yakin kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu Wahdah, dan dia akan memenuhi hari-harinya dengan permohonan kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu. Selalu dalam hatinya minta kepada Allah, ya Allah gampangkan, ya Allah tolong, ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kami kasih rezeki, ya Allah uruslah kami, ya Allah, ya Allah keluarga kami, ya Allah anak kami, ya Allah rakyat kami, ya Allah, dengan semua akan seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti tidak benar itu keyakinannya kepada Allah. Kalau tidak seperti itu, ya. Kenapa? Karena semuanya berawal dari keyakinannya. Maka kalau keyakinannya ada rusak dan lemah, akan mempengaruhi kepada amalnya, akan mempengaruhi kepada perasaan hatinya. Banyak lalai hati, banyak lupa dari Allah, berasal dari iman yang lemah. Lalu kita sering bersandar kepada duit, kepada si A, kepada si B, karena lemahnya iman. Semua berawal dari lemahnya iman. Ketika imannya diperkuat, akan berubah segalanya. Perasaannya akan berubah segalanya. Allah. Sudah masuk subuh nih? Sudah? Sudah belum? Hah? 5 menit lagi, teruskan. Allah. Makanya bagaimana mungkin tidak ada jalan? Karena segalanya dikit-dikit lapor kepada Allah, dikit-dikit curhat kepada Allah, dikit-dikit meminta kepada Allah. Lalu apa yang patut dikhawatirkan, ditakutkan? Yang kedua, makna walahum yahzanun, wali Allah itu tidak akan merasa sedih. Lah, para wali Allah banyak menangis kok. Para nabi banyak menangis kok. Kenapa disebut tidak ada rasa sedih? Yang dimaksud tidak ada rasa sedih ketika dia tidak punya dunia. Dia dikurangi dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa sedih. Ya, tidak punya duit, tidak, itu kan, tinggal seadanya saja, ya, rumahnya ngontrak di pinggir kali. Nah, orang yang yakin kepada Allah tidak akan punya rasa sedih dengan hal itu. Ya, kenapa? Saking yakinnya kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, dan dia akan fokus terus mengingat Allah dan beribadah kepada Allah, akan terus mensyukuri segala yang diberikan oleh Allah. Ya, dan yang ada pada dirinya adalah yang jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apakah jasad ini bisa disamakan dengan uang? Apakah dunia ini akan bisa disamakan dengan ruh? Apakah dunia ini akan bisa dibandingkan, disamakan dengan sehat? Dengan fungsi-fungsi yang ada pada diri kita? Maukah gaji ditambah jadi 100 juta setiap bulan atau 1 miliar, namun kemampuan melihat dicabut? Ditambah lagi 10 miliar lagi, kemampuan mendengar dicabut. Apalagi kemampuan pipis,
kemampuan BAB, kemampuan kentut, jadi tidak bisa kentut, kebebeng, nyeri, lebar. Tapi kan gaji ditambah, sanggup? Kalau dicabut bisa ngomong, jadi tidak bisa ngomong, tambah 10 miliar lagi, sanggup? Enggak. Kalau sekarang kan bisa jalan kaki ya, sekarang dicabut kemampuan jalan kakinya, tambah 100 miliar lagi. Enggak. Lalu ketika kita nggak punya duit, kenapa kita merasa sedih di saat Allah masih tetap memberikan yang termahal kepada kita? Lalu apa yang patut disedihkan? Dan apa yang takut pahami oleh kita semuanya? Pahami. Apa yang pantas ditakutkan, apa yang pantas disedihkan. Makanya orang yang sudah yakin hatinya kepada Allah, musibah itu laksana air yang jatuh ke daun talas. Mereka mendapatkan musibah, tapi mereka tidak sedih dengan musibah tersebut. Kenapa? Karena terbius oleh segala nikmat yang mereka rasakan setiap detik dan setiap menit, yang mana nikmat Allah itu tidak pernah berhenti dan sangat banyak sekali, sementara musibah itu hanya sedikit. Dan hatinya ketika fokus kepada karunia Allah, maka hati ini akan terbius oleh kebaikan Allah, dan hati ini akan kebal ya kepada musibah. Kenapa? Karena hatinya sedang fokus. Hati manusia itu kalau fokus kepada musibah, walaupun musibah sedikit sekali, akan lupa kepada sekedar nikmat. Ya, duit sedikit dimasalahkan, sehingga ngambek kesana kemari, sehingga rumah yang mewah tidak terasa nikmatnya, kasur yang empuk tidak terasa nikmatnya. Gara-gara apa? Gara-gara duit 100.000 atau 10.000, bisa saja. Sampai orang bisa berani membunuh sesama gara-gara duit 500 perak, gitu kan? Sampai stres gara-gara apa? Gara-gara duit. Kenapa? Karena hatinya fokus kepada musibah yang sedikit itu, sehingga nikmat seabrek-abrek terbius, gak terasa. Nah, oleh sebab itulah kuncinya bagaimana kita bisa menata hati kita dan memfokuskan hati kita kemana dan kepada apa hati kita difokuskan. Di situ letak kebahagiaan seseorang, bukan di duit, bukan di jabatan, bukan dalam dihormati oleh orang lain, orang banyak lah, tidak. Berapa banyak yang dihormati dia tetap stres, berapa banyak orang yang jadi pejabat dia malah stres, berapa banyak orang yang banyak harta malah dia stres, bahkan bunuh diri. Di mana coba letak kuncinya? Dalam pengolahan hatinya, dan dalam pengolahan hati. Nah, orang yang beriman itu seperti itu. Maka ya akan berikan ijazah nanti ya untuk bagaimana kita punya kegiatan selalu menghadirkan hati, dan juga kita mewiridkan kalimah-kalimah thayyibah yang ini akan berefek dahsyat sekali ketika kalimah thayyibah diawali dari perasaan hati seperti itu, dari keyakinan seperti itu. Insyaallah setelah salat subuh ya wirid singkat, maka kita akan mendapatkan ijazah insyaallah, termasuk yang ada di sini, dan sedikit menceritakan keutamaan zikir. Lalu besok malam insyaallah Buya akan menjelaskan bagaimana tentang doa dan praktek-praktek ibadah. Ijazah nanti akan diberikan di akhir ya, akan diberikan di akhir insyaallah. Yang sekarang ini dulu ya, yang ada ijazah praktek sholat, ada ijazah praktek wudhu, ada ijazah zikir, nanti talqin zikir la ilaha illallah, ijazah bersanad sampai siapa? Sampai Allah.
Karena yang mengatakan la ilaha illallah adalah Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah dalam Quran, ya. Lalu Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bacakan lagi kepada sahabatnya, bacakan lagi kepada tabi'in, terus turun temurun sampai kepada beliau. Nah, dalam ilmu thariqah ada talqin dzikir, ya, untuk menyambungkan sanad kalimah thayyibah, kalimah tahlil, kalimah tauhid, ya, agar tersambung semuanya. Ya, diberi dulu adzan, ya, lalu salat sunnah subuh 2 rakaat, lalu salat subuh, lalu wirid singkat, lalu meneruskan sedikit lagi tentang fadilah zikir. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang adzan?